Mas, boleh ditekankan nggak artinya relawan Jokowi ini belum tentu ke Pak Ganjar untuk kedepannya? Tidak ada. Apa aja, Mas? Arahannya apa aja? Arahannya untuk mengerucut ke beberapa nama. Waduh, nama Anies Baswedan dipastikan tak masuk di daftar dukungan relawan Jokowi. Gibran tegas tidak dukung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka telah memberikan arahan kepada relawan Jokowi soal dukungan kepada bakal capres di Pilpres 2024 yang mengerucut ke sejumlah nama. Namun ia menegaskan nama Anies Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Putra sulung Presiden Jokowi itu bahkan memastikan sudah memilih satu nama, meski masih dirahasiakannya. Ditunggu dulu, nanti ada pertemuan berikutnya. Kita fikskan itu. Satu nama siapa? Sebenarnya sudah ada nama tersebut, tapi rahasia, kata Gibran saat ditemui awak media usai memberikan arahan dalam pertemuan dengan relawan Jokowi di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Jumat 28 April 2023. Terkait nama Anies Baswedan, Gibran dengan tegas mengatakan tidak masuk dalam arahannya. Apakah nama Pak Anies masuk dalam arahan tadi? Tidak, jawab Gibran. Saat didesak sejumlah nama yang akan mendapatkan dukungan itu, Gibran mengatakan agar publik menunggu terlebih dahulu karena setelah pertemuan dengan relawan Jokowi, Jumat sore kemarin, akan ada pertemuan berikutnya untuk menentukan satu nama yang akan mendapatkan dukungan itu. Namun, ketika disebutkan nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Gibran tidak menampik hal itu. Di sisi lain, saat ini relawan Jokowi masih menunggu pernyataan resmi dari Jokowi terkait dukungan kepada bakal capres. Ketua Sapu Lidi Nusantara, Ahmad Badrut Tamam, mengibaratkan gabungan relawan Jokowi sebagai sebuah kapal besar yang menunggu instruksi dari pimpinannya. Mau diarahkan dan kepada siapa kapal akan berlabuh. Menurut Ahmad, dalam menentukan siapa penerusnya, Jokowi tidak akan gegabah. Karena menurutnya Jokowi jelas akan mencari dan juga melihat sosok mana yang akan bisa meneruskan program-programnya. Apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, ataukah ada calon lain yang menjadi kuda hitam? Yang pasti, sebagai relawan yang selama ini patuh, tunduk, dan setia kepada Presiden Jokowi, hanya bisa menunggu. Sebenarnya Jokowi tidak punya tiket untuk mengusung capres dan cawapres selayaknya partai politik. Presiden Jokowi bukan ketua umum partai politik, relawan seperti Projo pun tidak mempunyai tiket ke Pilpres. Saya yakin Presiden Jokowi merupakan sosok yang punya sopan santun tinggi. Jika beliau memang akan mendukung Ganjar, tentu akan berbicara baik-baik dengan Megawati. Jokowi akan berusaha meyakinkan Megawati bahwa Ganjar merupakan sosok yang sangat tepat untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dan itu terbukti sekarang Ganjar menjadi capres usungan PDIP. Tapi terkait dengan relawan Jokowi ini, memang mantan wali kota Surakarta ini terbukti bahwa tren baru, bahkan tren yang belum bisa dinikmati oleh politisi lain. Relawan-relawan Jokowi ini mendatangkan arus baru dalam perpolitikan Indonesia. Disukai atau tidak, mereka menjadi cerminan yang lebih jujur dari keinginan masyarakat. Keberadaan mereka lah yang membuat masyarakat lebih dihargai hak politiknya. Hak politik mereka tidak lagi hanya jadi makanan empuk bagi mereka para elit yang biasanya enak-enakan di tingkat tertinggi partai, yang dalam kelebihan fasilitasnya seringkali mengatasnamakan demi kepentingan rakyat kecil. Gabungan relawan Jokowi tersebut jelas perlu untuk melanggengkan perannya. Sementara bagi Pak Jokowi, sebagai mantan presiden dan politisi, tentu ingin ada masa real yang selalu siap untuk berada di belakangnya. Karena siapapun tahu bagaimana posisi politik Pak Jokowi di Indonesia ini. Akhirnya, patut ditunggu bagaimana kiprah para organ relawan Pak Jokowi ini. Apakah mereka bisa kembali mewarnai perpolitikan Indonesia, terutama dalam Pilpres mendatang? Bagaimana kalau menurut Anda? Golkar bersinyal merapat ke Gerindra, analisa Denny Siregar tidak akan melesat, Anies akan ditinggalkan Nasdem juga.
ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya yang memberi sinyal partainya bakal berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024. Hal itu ditanggapi Denny Siregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitan, Denny Siregar menegaskan soal analisanya yakni Partai Nasdem juga akan merapat ke Gerindra. Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggal Nasdem. Kalau analisaku nggak meleset, Nasdem di saat terakhir juga merapat ke Gerindra. Karena mereka satu rahim dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Ungkap Denny Siregar dikutip WN Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Kamis 27 April. Sementara itu, Tantowi Yahya menilai pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto serta politikus senior Golkar Abu Rizal Bakri di momen hari Lebaran menjadi kedekatan kedua partai. Menurutnya, Gerindra dan Golkar sama-sama memiliki hubungan dekat karena lahir dari rahim yang sama. Tantowi tak menjawab tegas saat ditanya peluang poros ketiga jika partainya berkoalisi dengan Gerindra, termasuk soal peluang PAN dan PPP mundur dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, menyusul pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies. Sebagai sosok penting di Koalisi Perubahan, tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar, jadi besar kemungkinan prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas Anies masih tergolong rendah berdasarkan rilis hasil survei ID Cipta Research and Consulting terbaru. Ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan data ID Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37,0%. Sembrono, itulah yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Dan kini, mungkin Nasdem sudah mulai sadar. Dengan nahkoda Surya Paloh, Nasdem akan mengikuti jejak Partai Golkar merapat ke Gerindra. Dengan manuver ini tentu akan membuat posisi Anies terancam dan akan gagal jadi capres. Terlebih, diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies, tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja, mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas celuntrungannya. Saat ini, Anies ibarat anak yang sedang ditelantarkan Nasdem, orang tua asuhnya, untuk mencari panti asuhan sendiri. Anies yang sudah sangat terkenal seantero bumi hanya sebagai ahli tata kata, tak bernyali untuk menentukan panti asuhan sendiri. Dan berharap bapak asuhnya tidak tanggung-tanggung hanya mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024. Tetapi sekalian dengan cawapresnya. Sedangkan panti asuhan yang bersedia menampung hanya Partai PKS dan Partai Demokrat yang kemungkinan menangnya tipis. Bagaimana kalau menurut Anda?